Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada yang saya hormati Bapak Muhammad Hufron selaku dosen pembimbing mata kuliah Tafsir Tarbawi dan teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Saadah, NIM 21193880. Di sini saya akan memaparkan makalah saya yang berjudul karakter pendidikan karakter. Langsung saja, yang pertama yaitu pengertian dan hakikat pendidik. Kata pendidik berasal dari didik yang berarti merawat, memelihara seseorang untuk memperoleh sesuatu yang diharapkan seperti akhlak, sopan santun, akal budi dan lain sebagainya. Kemudian secara etimologi dalam bahasa Inggris ada beberapa kata yang semakna atau sama artinya, yaitu kata teacher yang artinya pengajar dan tutor yang berarti guru pribadi, sedangkan di pusat-pusat pelatih disebut sebagai trainer atau instruktur. Kemudian menurut Ahmad Tafsir menyatakan bahwa pendidik dalam Islam adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik dengan upaya mengembangkan seluruh potensi peserta didik, baik potensi afektif, kognitif, maupun psikomotorik. Kemudian dalil pendidik karakter berdasarkan pada anak, yaitu yang sudah dijelaskan dalam surat Luqman ayat 17 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya aqimis sholati wa'mur bil ma'rufi wa inha 'anil munkar wasbir 'ala ma aswabak inna dzalika min azmil umur. Yang artinya, hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Firman Allah di atas mengisyaratkan agar kita melakukan 4 perkara. 4 perkara yang penting ini termasuk perkara yang penting di dalam agama Islam, yaitu yang pertama untuk menegakkan sholat, yang kedua menyuruh berbuat yang baik, yang ketiga yaitu mencegah dari kemungkaran, yang keempat yaitu bersabar ketika menghadapi segala kesulitan. Menegakkan sholat adalah pokok segala macam ibadah dan merupakan tiang agama Islam. Dan menyuruh kebaikan termasuk perbuatan yang mendukung tegaknya suatu agama. Jadi menegakkan sholat dan beramar ma'ruf nahi mungkar itu suatu perkara yang penting di dalam agama Islam. Selain itu juga manusia disuruh untuk bersabar pada saat ia kesulitan. Bukan hanya pada saat kesulitan, tetapi dalam setiap perilakunya ia harus selalu bersabar. Apapun keadaannya ia harus selalu bersabar, terlebih pada saat mendapatkan kesulitan. Kemudian teori pendidikan karakter pada anak. Konsep pendidikan karakter berikutnya digagas oleh Thomas Lincoln yang menyatakan bahwa karakter yang baik meliputi memahami, peduli, berperilaku berdasarkan nilai-nilai etika dasar. Pendidikan karakter memiliki peran membantu siswa dan komunitas sekolah untuk memahami nilai-nilai yang baik dan berperilaku berdasarkan nilai-nilai tersebut. Pendidikan karakter bukan sekedar membiasakan anak berperilaku baik, akan tetapi lebih dari itu, yaitu membentuk pikiran, membentuk watak dan perilaku yang baik. Dengan itu anak akan berhasil. Kemudian perkembangan moral meliputi 3 tahap. Tahap yang pertama yaitu tahap premoral, tahap yang kedua yaitu moral realism, dan tahap yang ketiga yaitu moral relativism. Sementara
dari Power dan Ignatz menyatakan bahwa perkembangan moral mencakup pre-konvensional dan konvensional dan post-konvensional. Esensi dari kedua teori tersebut menyatakan bahwa tahap awal anak belum mengenal aturan moral, etika, dan susila. Kemudian perkembangan menjadi individu yang mengenal aturan, esensi moral atau susila dan bertindak sesuai aturan tersebut. Pada akhirnya, moral, aturan, etika, dan susila anak ada di dalam diri setiap anak, di mana perilaku ditentukan oleh pertimbangan moral dalam dirinya, bukan oleh aturan atau oleh keberadaan orang lain. Meskipun tidak ada orang lain, ia malu melakukan hal-hal yang tidak etis. Berbeda dengan seorang yang tidak memiliki moral etika. Jika ia dalam keadaan sendirian, maka ia akan justru kesempatan ia untuk melakukan sebuah keburukan. Bukan hanya di saat sendirian, bahkan pada saat di keramaian pun ia akan melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan etika. Jadi pendidikan karakter pada anak itu sangat penting. Terlebih jadi pendidikan karakter itu lebih baik diajarkan atau diterapkan anak dimulai dari usia dini, agar anak itu terbawa atau sudah biasa dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik sampai ia besar.